memuja dan memuji Allah, Empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mencicipi indahnya kehidupan di saat ada kawan kita, saudara kita, sahabat kita yang mereka berharap untuk bisa merasakan bulan Sya'ban, bahkan berharap akan tiba dalam bulan suci Ramadan. Namun Allah berkata lain, mereka sudah menghembuskan nafas terakhir berpisah dengan kehidupan dunia. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang maksum, yang dipilih oleh Allah, dijaga. Beliau tidak pernah mengerjakan dosa besar, bahkan tidak pernah bergelimang dengan dosa kecil. Nabi Muhammad dijamin surga. Beliau melakukan ibadah solat sampai bengkak kakinya. Dan dalam pandangan yang lain, Nabi Muhammad juga merupakan pribadi yang sangat dermawan atas permukaan dunia ini. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, halim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati kepada Bapak Direktur, Wadir, Imam Besar, Imam Masjid Al-Bayan Politeknik, BKM, pengurus jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga berkumpul kita pada hari yang mulia ini akan menjadi saksi dan bukti kita dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib tertarik untuk membahas beberapa hal menyangkut dengan bagaimana persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertama sekali, kita paham betul bahwa Allah memberikan 2 bulan yang datangnya secara berenten dan beruntun. Ada bulan Rajab yang sudah kita hidup di dalamnya. Selanjutnya Allah berikan 1 bulan, yaitu bulan Sya'ban, dan kita sedang berada di dalamnya, yang insya Allah nantinya malam nisfu Sya'ban, yang lebih dikenal dengan malam Lailatul Bara'ah, di mana akan diangkat semua amalan manusia, buku manusia, baik catatan hitam, catatan merah, catatan yang bagus bertintakan hijau, semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Namun menyikapi hal tersebut, bukan tidak ada alasan Allah memberikan 2 bulan sebelum Ramadan itu datang. Bulan yang sangat kelebihan, bulan yang sangat banyak keistimewaan. Dianjurkan untuk kita memperbanyak ibadah di dalamnya. Ada momentum yang sangat luar biasa diabadikan dalam Al-Quran, yaitu perintah solat, yang kemudian diabadikan dalam surah Al-Isra untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu sudah kita bahas dan sudah kita lewati. Untuk sekarang kita sedang berada dalam bulan Sya'ban. Sya'ban ini pun merupakan sebuah bulan yang mana sangat banyak kelebihan yang diberikan khusus untuk umat Muhammad. Kalau orang yang mau menghayati, kalau pribadi-pribadi yang terbuka matanya, kalau pribadi-pribadi yang terbuka pemikirannya, terbuka mata batinnya, mereka akan merenungi, inilah ajang untuk persiapan, inilah ajang untuk latihan, inilah bulan yang diberikan oleh Allah untuk kita mempersiapkan diri dalam wacana menyambut datangnya bulan suci Ramadan nantinya. Setahun yang lalu kita jauh dengan Al-Quran. Setahun yang lalu lidah kita tidak pernah membaca Al-Quran. Maka pada bulan-bulan Rajab dan Sya'ban ini, untuk konsistennya kita beribadah dalam bulan suci Ramadan, maka mari kita paksa diri untuk setiap hari memandang jelas bagaimana komposisi ayat Al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah kepada Nabi,
yang kemudian kita baca dalam ruang-ruang waktu kehidupan kita. Sehingga secara tidak sadar ataupun secara tidak terasa nantinya dalam bulan suci Ramadan, kalau ini sudah dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, bangun kita, duduk kita, tidur kita akan langsung spontan mengambil Al-Quran untuk kita bacakan kalamnya. Yang selanjutnya, ibadah yang paling digemari dalam bulan suci Ramadan itulah solat tarawih dan qiyamul lail, solat-solat lainnya. Artinya sangat banyak pekerjaan solat yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan. Ini pun butuh latihan dan persiapan. Kapan itu kita laksanakan, Ustadz? Manfaatkan bulan Sya'ban ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan khusus menyambut bulan suci Ramadan. Kita berbicara fakta. Di tempat kita, baik secara umum Indonesia, Aceh, bahkan sampai ke tempat kita di Kota Luxmawe, Aceh Utara, sangat banyak kita dapati hari ini hamba Allah, orang-orang yang sudah mulai menyepelekan urgensitas untuk melaksanakan sholat. Sedangkan dalam kehidupan kita peringatan Isra Mi'raj itu dilakukan, ada yang diantara kita sudah hidup 30 tahun. Artinya 30 tahun dia melewati peristiwa Isra Mi'raj dan sering diperingati. Ada yang umurnya sudah 40 tahun, 50, 60. Artinya kalau kita hitung untuk peringatan Isra Mi'raj tentang momentum substansinya adalah Nabi diajak oleh Allah, diangkat oleh Allah untuk menerima ibadah solat. Artinya kalau kita mau merenungi, maka kita sudah sangat paham betul bagaimana tata cara solat dan bagaimana urgensitas solat dalam kehidupan. Namun apa faktanya? Kalau kita survei hari ini, rata-rata kaula muda mereka mengabaikan solat, tidak terasa melewatkan waktu solat. Saat ditanyakan oleh kawannya kenapa tidak solat, nanti saja saat pulang, duduk di warung kopi dari mulai jam 11 hingga asar, duhur lewat, asar tinggal, bahkan maghrib sedang berada dalam perjalanan. Artinya solat ini diabaikan. Apakah tidak cukup pendidikan tentang solat bagi kepribadian kita? Dari Ubud, Tambang SD, saat kita TK diajarkan bacaan solat. Lanjut ke SD, SD pun ada pendidikan agama, baik di sekolah ataupun di balai pengajian. Apa yang diajarkan yang pertama sekali? Tata cara solat dengan buku tuntunan solat. SMP kita diajarkan bagaimana fasihnya membaca rukun solat, bagaimana betulnya mempraktekkan solat. Yang kemudian kita berada di bangku SMA, itu pun makin gencar diajarkan. Bahkan sampai ke perguruan tinggi kita pun tidak terlepas dari pendidikan tersebut. Tidak hanya di ruang lingkup akademik, di luar sektor akademik pun kita sering berjumpa dengan pendidikan solat. Namun yang kita hadapi, yang kita lihat hari ini, makin diajarkan, makin banyak para pemuda kita yang meninggalkan solat. Andai kata sebuah kemaksiatan ini dipidanakan, seandainya orang-orang yang meninggalkan solat itu dipidanakan, maka sungguh tidak cukup satu LP di Kota Luxmawe. Kenapa? Belum tentu dapat kita pastikan dalam satu keluarga itu. Kadangkala kalau kita lihat kejahatan mereka, mereka terbebas dari narkoba, mereka terbebas dari perjudian, mereka terbebas daripada perzinahan, pembunuhan. Tapi belum tentu, tidak bisa kita pastikan hari ini satu keluarga itu terbebas dari dosa meninggalkan solat. Oh Ustadz, ayah saya solat, suami saya solat, ibu saya solat. Kadangkala anaknya menjadi pribadi pelaku yang meninggalkan solat, dan itu berjejeran dalam kehidupan keluarga, khususnya di tempat kita, wilayah Aceh Utara dan Kota Luxmawe. Apa kurang pendidikan solat yang diajarkan? Sedangkan dalam Al-Quran sangat banyak ayat
yang memproklamirkan bahwa solat itu merupakan perintah yang sangat diagungkan, diutamakan, diprioritaskan, sehingga kepada umat-umat Islam sebagai satu ciri khas bagi mereka adalah mengaktualisasikan solat dalam kehidupannya. Maka marilah untuk menyambut bulan suci Ramadan nantinya kita kerap dengan masjid. Andai kata terbuka peluang, terbuka wawasan, terbuka mata batin, sungguh masjid-masjid yang ada di wilayah kita ini, kalau orang sudah terpanggil untuk melaksanakan sholat, maka penuh masjid, tidak ada ruang kosong untuk berjamaah. Namun apa yang kita dapatkan di masjid kita saja, kalau saat dikumandangkan azan, ada di antara mahasiswa yang mau menghabiskan waktunya di luar masjid demi meraih kenikmatan duniawinya. Maka inilah bulan Sya'ban dan bulan Rajab sebagai sebuah solusi ataupun ajang untuk kita latihan menyambut bulan suci Ramadan. Ciri khas dari bulan suci Ramadan yang pertama puasa, yang selanjutnya qiyamul lail ataupun solat yang kita laksanakan. Itu akan terbentuk dan menjadi kenikmatan dalam kehidupan kita kalau dalam bulan Sya'ban ini kita tingkatkan. Itu yang pertama.